Shalom. Pada waktu saya ingin mempersiapkan khotbah Paskah ini cukup berat karena sudah berapa kali kita merayakan Paskah. Saya nggak mau kalau saya mencari beberapa tulisan dan catatan saya mengenai apa yang telah saya sampaikan mengenai Paskah beberapa tahun yang lalu, dan saya nggak mau sampai dengan makna Paskah itu tetap khotbahnya seperti itu aja. Dan saya minta Allah Roh Kudus untuk memimpin sehingga Paskah tahun ini benar-benar akan memiliki satu dampak yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kita. Saya menulis di grup dampaknya Paskah. Satu, dengan bangkitnya Kristus Yesus berarti pengorbanannya Kristus diterima dengan sempurna bagi Allah, sehingga kita nggak perlu lagi menyediakan korban bagi Allah setiap kita mau bertemu. Setiap, bukan setia ya, setiap kali kita mau bertemu, kita nggak perlu lagi bawa korban, karena korban sudah diselesaikan melalui Kristus dengan sempurna. Karena kebenaran Kristus membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Roh Kudus diberikan bagi kita saat kita percaya. Yang ketiga, kita dimampukan untuk, ini yang penting ya, untuk memilih tidak berbuat dosa meskipun kita sering jatuh. Namun melalui kuasanya Roh Kudus yang telah hadir dalam hidup kita, kita dimampukan untuk bertobat. Yang keempat, percaya dengan iman yang benar, kepastian memperoleh hidup yang kekal karena janjinya pasti digenapi. Dari apa yang menjadi renungan saya ini, kita semua akan sama-sama belajar firman Tuhan mengenai apa itu Paskah. Mulai dari perjanjian lama dulu, hubungannya apa Paskah perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini penting sekali, banyak sekali orang yang tidak ngerti soal ini. Dan bahkan sampai dengan anak domba, bahkan kenapa kok ada darah, terus dampaknya apa dalam kehidupan kita, kekuatan apa yang akan hadir dalam kehidupan kita saat kita benar-benar memaknai arti Paskah itu dengan benar. Paskah itu artinya dilewatkan, ya, dilewatkan. Kita lihat dari perjanjian lama dulu. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 11 sampai 13. Kita mulai belajar dari asal mulanya Paskah yang pertama kali terjadi dalam perjanjian lama. Dan beginilah kamu memakannya, ya ini aturan-aturan yang pada waktu itu ya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi kita semua mungkin tahu ya ayat ini, karena bangsa Israel pada waktu itu mau dikeluarkan dari tanah Mesir, dan mereka harus siap-siap ya, menyediakan segala keperluan karena mereka akan eksodus, mau pergi cukup jauh. Satu bangsa, bukan piknik ya, bukan satu keluarga tapi satu bangsa, dan mereka dipersiapkan seperti itu semuanya. Kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi buru-burulah kamu, itu bukan karena ada masalah apa, yaitu harus siap-siap, artinya seperti itu, karena akan keluar. Dan itu mereka bisa keluar dari tanah Mesir itu karena tangan kuat kuasa Tuhan. Mereka dikeluarkan dari tanah Mesir pada waktu itu yang dikuasai oleh Fir'aun. Tanpa tangan kuat kuasa Tuhan gak mungkin mereka bisa keluar dari bangsa penjajah pada waktu itu. Terus ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Pada waktu saya baca ayat 22, pernah saya teringat, saya pada waktu itu membaca
tulisannya Charles Swindoll. Kita jangan membayangkan pada waktu baca ini cuma kita baca gini aja, tapi coba kita bayangkan kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka peristiwa itu akan menjadi satu historis di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita bayangkan, seumpama kita tinggal saya di daerah Darmo gitu ya, atau daerah Citraland gitu. Tetangga kanan kiri yang nggak percaya kepada Tuhan, yang tidak dikasih idara dalam abang rumah pintunya, itu anak sulungnya mati. Pasti mereka teriak-teriak toh, tiba-tiba mati. Seumpama satu kampung yang orang percaya cuman ada sekitar 100 keluarga gitu, yang percaya cuma 10 keluarga, yang 90 keluarga gak percaya, dan anaknya mati, mau anjingnya yang sulung mati semua, mereka akan teriak-teriak nangis luar biasa. Dan itu serem enggak ya? Kira-kira serem enggak ya? Serem luar biasa, bener ya? Malam itu, wah anakku mati, wah semua teriak, satu kampung ya, kalau satu keluarga tok, satu kampung teriak semua. Terus kita, anak kita sama kita bercengkraman, kita selamat, itu rasanya kayak apa? Kita bayangkan rasanya itu kayak apa? Ada satu kesan yang sangat luar biasa yang ingin Tuhan berikan kepada kita, betul ya? Wah, rasanya tuh terima kasih. Itu mungkin kita bisa ngomong, terima kasih Tuhan, kau baik Tuhan, kau telah luputkan aku. Wah, kayak apa ya? Saya tidak bisa ngomong ya. Bayangkan itu aja seremnya tidak karu-karuan ya. Pertama kali kita naruhkan rumah kita kasih pinggir itu loh, kusennya itu loh. Abang itu kusennya kita laburi dengan darah domba. Orang kampung pikir, oh gila loh. Rumah bagus-bagus, warnanya putih, dikasih darah gini, kita diolok-olok, kita dinyek apa semuanya. Terus pada waktu malam, Tula itu jalan, mereka yang nggak kasih itu teriak-teriak. Kita kayak apa sikap kita? Kapok, syukur, mati anakmu saya gitu apa? Apa kita, oh Tuhan, kau dahsyat Tuhan, kau luar biasa. Ya tergantung dari orangnya toh. Tapi saya rasa kalau anak Tuhan nggak mungkin kayak gitu ya. Waduh, kamu kok nggak mau percaya sekarang kamu kayak gitu ya. Kalau nggak tahu anak Tuhanan ya, melokan ya. Untung aku ngasih ini gitu ya. Kalau kamu ngomong kayak gitu toh ya, mungkin ya mati juga orang kayak gitu ya. Tapi rasa kalau orang sampai seperti itu bukan anak Tuhan lah. Kalau anak Tuhan kan nggak seperti gitu ya. Selalu penuh kasih ya. Aduh, aku sudah ngomong kasih ini, percaya, oh Allahku itu Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kok kamu tidak mau percaya sekarang kena Tula, waduh coba kamu kayak gini. Kita mungkin ngomong kayak gitu ya. Ya ini, apakah hati kita seperti itu atau kita kapok yo, rasa no kon, atau kita yang seperti ini. Tapi kebanyakan kan sekarang ya apa ya, banyak ngomong kapok ya atau ngomong waduh. Jadi imannya sekarang ini udah aneh ya. Katanya penuh kasih, mau nginjili terus dia ndak terus kita ngomong kapok kon yo. Ayo kon rasa no kon yo. Saiki kon yo mati anakmu yo. Ini gitu, atau kita seperti baliknya ya. Seperti itu aja. Yang paling tahu siapa ya, diri kita masing-masing ya. Orang Kristen itu katanya penuh kasih tapi suka ngapok-ngapok no orang ya. Ya. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Waduh, dari ayat ini rasanya kesannya luar biasa ya. Dan Allah melakukan hal itu secara luar biasa, otomatis menjadi peringatan bagi bangsa Israel. Setiap tahun dia memperingati itu, memperingati bahwa mereka dilepaskan dari Mesir oleh kuasa tangan yang kuat, yaitu tangan Allah sendiri. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ya, darah tadi itu loh ya. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Pasca itu dilewatkan, Pesak. Jadi tidak akan ada Tula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kuasa yang telah Tuhan berikan bagi kita yang percaya itu akan benar-benar nyata. Amin. Yang amin satu orang. Amin. Jadi apa yang dia perintahkan, apa yang dia
sudah tegukan, itu pasti terjadi. Rasanya mustahil toh, cuma darah gitu toh kok bisa menyelamatkan mereka, tapi nyata karena Tuhan berkuasa. Dan soal darah ini diingatkan terus sama Tuhan. Ya. Mulai dari sebetulnya kalau gambaran tentang Kitab Kejadian pasal 3 ayat 21, pertama kali manusia jatuh dalam dosa dan telanjang, Tuhan kasih kulit binatang dan banyak orang yang ngomong, ya itu pertama kali Allah menutupi seseorang yang telanjang itu perlu korban darah, ya enggak apa-apa lah ngomong kayak gitu, tapi itu enggak ada tujuannya dengan makna arti korban sesungguhnya, enggak ada hubungannya ya. Karena Yesus mati bukan supaya kamu tidak telanjang lagi, bukan seperti itu ya. Tetapi Yesus mati bagi kamu supaya kamu menerima keselamatan. Tetapi di dalam Ibrani ya pasal yang ke-9 ayat 21 sampai dengan 22 ini dijelaskan mengenai darah itu pada waktu itu memang menjadi satu gambaran yang nanti mengarah kepada Kristus. Tapi sudah diselesaikan sehingga banyak sekali orang Kristen ngomong ojo makan darah. Detail, ngerti? Nek makan darah nanti kamu apa? Dosa. Betul apa betul? Karena darah itu ada nyawanya, kayak gitu toh. Jadi tidak boleh makan darah. Yoyo paling seneng itu. Apalagi dibuat rujak, ya, dide, ya toh. Kita lupa ada firman Tuhan sudah yang menguatkan kita. Apa yang masuk itu tidak akan membuat kita berdosa, karena yang masuk itu nanti pasti keluar. Yang keluar itu yang membuat kita berdosa. Jadi kita pulang sama-sama makan darah yuk. Yang kolesterolnya tinggi makan darah yuk. Ya juga bukan seperti itu. Tapi kalau kita gara-gara makan darah terus kita khawatir aduh Tuhan ini aku minta ampun Tuhan. Tuhan ini ngomong, loh kok makan darah minta ampun tapi kamu mesa-meso mulut ndak karo-karo ndak minta ampun. Piye sih? Gitu loh. Gitu? Jadi makna Paskah itu sudah luntur. Ya, gara-gara kena pembicaraan yang ngawur. Ya, ngawurnya di mana? Tujuan Paskah itu untuk menyelesaikan Paskah yang sekarang perjanjian baru loh, menyelesaikan hukum-hukum yang kemarin-kemarin itu loh, tidak boleh makan darah, tidak boleh soal darah. Padahal dijelaskan di Ibrani 9:21. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kira-kira ya, bait Allah itu ruangan Maha Kudus yang berisi dengan segala sesuatu yang dikuduskan sama Allah. Setiap mau masuk mesti kan disemprot, disirami darah tuh. Kira-kira amisnya sak piro ya? Wah itu kalau masuk orang Batak di sana seneng gitu. Dibuat apa? Sangsang ya, apa? Saksang ya. Iya, ya ambil buat saksang dikasih diparut noklopo, dicoba hampur itu. Ya. Dan hampir semua sesuatu disucikan menurut darah. Jadi pada waktu itu darah dianggap sesuatu yang bisa menguduskan, otomatis ya jangan dimakan. Pada waktu yang seperti itu toh. Tapi kalau sekarang ini semuanya, ini semua dijelaskan lagi di dalam kitab Ibrani. Di Ibrani pasal 9 ayat 7 dan 10. Ini dijelaskan kok. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang dipersembahkan karena dirinya sendiri. Jadi pada waktu itu mau masuk di dalam kemah suci, seorang imam itu harus mempersembahkan darah. Yaitu mesti ada korban, betul ya? Karena dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri? Ya, dia berdosa lah, mau imam, mau rasul, mau nabi, mau siapa, semua orang berdosa toh. Jadi perlu
yang namanya darah untuk menguduskan dirinya. Itu pun nggak bisa sempurna. Buktinya apa nggak sempurna? Ayo, buktinya apa nggak sempurna? Siapa yang bisa jawab? Pulang tak jak makan sangsang. Kenapa dikatakan nggak sempurna? Karena tiap tahun dia masuk mesti korban lagi, betul nggak? Berarti kan dia perlu korban terus, berarti dia berdosa atau nggak bisa menyelesaikan dia toh? Ya, kita orang Kristen kan nggak perlu kayak gitu toh. Kalau mereka ya tahun ini dia potong sapi 10, ya dia merasa dosanya beres, bener ya? Besok dosanya tambah banyak, potong 100, beres. Sekarang sapi mahal, potong 1, dosanya gak entek-entek. Ya bingung dia. Akhirnya gak potong sapi, potong semut. Kan sama saja, enggak kayak gitu maksud saya. Di maksud saya, enggak bisa diselesaikan. Itu bukti bahwa tidak ada penyelesaian. Sehingga dia setiap tahun pasti korban. Imam ini setiap tahun pasti korban, potong. Ya, imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang dipersembahkan karena dirinya sendiri. Dirinya sendiri loh. Dia seorang imam kan perlu tuh dikuduskan diri sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi dia potong juga untuk umat-umatnya. Terus dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Otomatis toh, tidak semua orang bisa masuk sembarangan. Mereka harus memberikan korban-korban dulu. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati kemarin, kemah itu terbelah menjadi 2. Benar ya? Dan mulai sejak itu, tempat itu ditutup dan seluruh dunia PBB menyatakan nggak boleh dibangun lagi Bait Allah. Di atas tempat itu sekarang dibangun masjid yang namanya ya tahu sendiri ya. Saya datang di sana, gede masjid ini, tapi orang Israel nggak mau kalah. Orang Israel itu melucu kok. Tuhan sendiri yang itu, dia gali tanah di bawahnya. Dan pada waktu itu saya masuk dari bawah, di bawahnya itu dia buat replika dari bait Allah. Tapi yang di atas ada tembok ratapan, bekasnya bait Allah itu loh. Ya, mereka nangis di sana terus. Ya, jadi aneh gitu loh. Ya, kemah yang pertama itu masih ada. Terus 9 sampai 10 nanti jelas tambahan ya. Itu adalah kiasan masa sekarang. Itu cuma gambaran tok untuk sekarang ini loh. Ya, sesuai dengan itu dipersembahkanlah korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka sendiri. Artinya apa? Mereka kan terasa tuh, hati nurani kita ini Tuhan berikan kepada kita, itu anugerah umum. Ngerti maksudnya anugerah umum? Kalau orang tidak dikasih hati nurani jadi apa? Binatang. Waduh, papanya itu terlalu anaknya diperkosa sendiri kayak binatang. Ngerti maksudnya? Jadi kalau orang tidak ada hati nurani jadi binatang. Anjing itu kawin sama mamanya kawin sama mbahnya. Binatang, tidak apa-apa, tidak ada orang ngomong anjing itu tidak ada hati nuraninya itu. Enggak ada, malah kalau stambonnya bagus, ya toh, mamanya dikawinkan sampai cucu-cucunya supaya keluarnya jadi bagus semua, kayak gitu. Itu anjing. Ya, Ciko itu ya mau bagus ya, nanti anaknya dikawinkan sama keluar Cici. Ya. Tapi manusia kan nggak bisa dikasih hati nurani supaya menolak hal yang demikian. Dan hati nurani ini sebetulnya tidak bisa menyelamatkan manusia. Hati nurani ini diberikan supaya tujuannya apa? Hukum Taurat yang diberikan itu, jika mereka tidak mendengar hukum Taurat, belum mendengar hukum Taurat, tidak tahu dengar hukum Taurat, mereka akan dihakimi oleh hati nurani. Tanpa hukum Taurat, orang bisa sadar kok bahwa dirinya itu tidak beres, dosa. Jadi orang yang belum pernah mendengarkan hukum Taurat, ya perintah Allah, mereka nantinya pada waktu menerima penghakiman, mereka tidak bisa nolak.
Lu aku tidak pernah dengar hukum Taurat kok, aku bukan orang Israel kok. Mungkin hukum Taurat diturunkan bagi bangsa Israel. Terus ada orang di tengah hutan, di pucuknya, tidak tahu, mungkin di daerah. Dulu kan hukum Taurat diturunkan melalui bangsa Israel di daerah Timur Tengah ya. Ya Timur Tengah toh. Dan ada orang yang di Lamongan, kan jauh. Ya, tidak pernah dengar hukum Taurat. Terus berontak mereka pada waktu di neraka, pada waktu dihakimi sama Tuhan. Kamu tidak percaya aku masuk neraka. Loh aku tidak pernah dengar kok, mana bisa aku dituduh. Aku tidak pernah dengar hukum apa-apa kok, tidak pernah dengar perintahmu kok. Masuk boleh dituduh. Ada ayatnya di Roma itu, kitab Roma dikatakan, bagi mereka yang belum pernah mendengar hukum Taurat, yang belum mendengar kebenaran semua, mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Ayo, jadi kalau kayak gitu mau berjalan dalam firman apa berjalan dalam hati nurani? Kamu mau berjalan dengan hati nurani sehebatmu kayak apa? Kamu tetap akan menerima hukuman. Gak bisa, hati nurani tidak bisa menyelamatkan kita. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi mereka ngasih kebo. Dan mereka memang menurut hukum yang diberikan kalau mau masuk bait Allah kan pakai sapi, pakai kambing, mereka menyembelih, betul tak? Selesai. Ya. Dan mereka bisa masuk, mereka merasa telah diselesaikan. Tapi besoknya berbuat dosa lagi enggak? Masa berbuat dosa? Waduh, kadung berbuat dosa rek. Motong kambing lagi, selesai. Barusan motong, belum selesai, ketok lidah yuk motong yo. Loh dosa lagi, motong lagi. Lama-lama satu hari kira-kira saya motong berapa? Kan enggak mungkin tuh. Masa setiap berbuat dosa, motong. Setiap berbuat dosa, minta ampun, motong. Setiap berbuat dosa, motong. Gak selesai-selesai. Jadi otomatis hatinya menghakimi dia sendiri. Kamu itu dosa, tidak bisa selesai. Jadi pada waktu mau masuk, dia dihakimi hati nuraninya, dia harus korban. Tetapi, satu yang dahsyat nanti di PB, Kristus memberikan dampak bagi kita. Melalui pengorbanannya yang sempurna nanti dikatakan, selesai itu semua. Wih, itu dahsyat enggak? Kalau seperti itu, ayo kita sama-sama berbuat dosa saya naik. Enggak, ada perintahnya yang Kalau kamu sudah menerima pengorbanannya, kamu gak mungkin mau melakukan dosa itu terus. Nanti ada ayatnya. Kita sama-sama belajar pelan-pelan dulu ya. Makna Paskah itu yang hebat. Di PL seperti itu. Jadi itu cuma kiasan. Ngerti ya? Dan darah itu seperti itu semuanya. Percikan darah, apa-apa semuanya. Tetapi sampai saat ini, makna yang sudah digambarkan, ya mempersembahkan menurut hati nurani mereka. 10 coba, selesai 10 sampai 10 dulu. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Kapan itu? Saat Kristus datang di dunia. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan kita lihat, kalau hal ini kita sudah mengerti, nanti kita akan baca ya, dahsyatnya PB. Tapi sebelum kita baca, sampai sekarang ini tanpa disengaja, atau disengaja mungkin, atau tidak mengerti, kita menghampiri Allah datang, masih bawa korban dosa enggak? Padahal saya selalu kalau mau ibadah, yang saya ajak doa, saya ngomong apa? Jangan membawa korban dosa, membawa korban keluh kesah, tetapi hendaknya membawa korban ucapan syukur. Kenapa kayak gitu? Kemarin kita belajar dampak dari kematian Kristus, betul tak? Dosa dikalahkan, selesai semua. Terus kita teringat akan ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Itu bukan dengan harga yang murah, tetapi melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebelum kita mau menghampiri gereja, kita di rumah harusnya mempersiapkan diri kita, benar ya? Mempersiapkan diri kita, membawa hati kita di dalam hadiratnya dulu.
Sehingga pada waktu masuk di tempat ini, yang ada cuma apa? Terima kasih sama Tuhan. Aku bisa datang di rumahmu Tuhan, tanpa membawa korban dosa lagi. Tetapi aku membawa korban ucapan syukur. Amin. Ini yang harus dipegang di dalam sikap kita pada waktu kita ibadah. Ibadah itu bukan aku datang di gereja minta ampun sama Tuhan, aku datang di gereja nanti kasih persembahan, Tuhan ngampuni aku, gowo kambing bisa lebih sapi tak usir kon. Ya. Tapi Tuhan, Engkau baik Tuhan. Aku telah melakukan hal dosa yang enggak baik Tuhan. Tapi Kau mengingatkan aku, Kau sudah mati bagi aku. Aku minta ampun. Dan Kau mengampuni aku. Waduh, aku bersyukur Tuhan sama Engkau Tuhan. Engkau baik. Kau menggerakkan hatiku hari ini Tuhan. Melalui kuasa Roh-Mu, Kau membimbing aku, membawa aku ke rumah-Mu saat ini. Untuk dapat bersama-sama memuliakan Kau. Untuk menaikkan ucapan syukur di hadapan-Mu. Untuk mendengarkan sabda-Mu. Oh, betapa luar biasa yang Engkau Tuhan. Amin. Kalau itu dibawa di rumah Tuhan, di dalam gereja ini, orang nangis bukan karena minta ampun, tapi merasakan apa? Kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan, Kau baik Tuhan, gak tahan kita menangis. Ngerti? Harusnya seperti itu. Oh, alangkah indahnya. Kalau satu orang seperti itu, ada dua orang, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada satu kesatuan. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi yang sekarang yang ada apa? Kalau engkau berdosa, datang di rumah Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Laopo, gak usah ke rumah Tuhan, di omamu dewe. Begitu kamu berdosa, gak usah nunggu minggu. Saat itu juga kamu kalau merasa itu dosa, minta ampun, bertobat, jangan lakukan lagi. Datang di rumah Tuhan dengan ucapan syukur. Walik kabeh manusia sekarang. Nanti suatu saat saya ajar tentang doa. Kalau gitu buat apa ada rumah doa? Kalau kayak gitu buat apa ada puasa? Ya nanti saya ajarkan. Ini di luar konteks nanti ya. Kita sekarang teruskan dulu. Nanti tak khotbah 2,5 jam pusing. Saya teruskan dulu di BB. Di perjanjian baru, makna Paskah, arti Paskah bagi kita itu apa? Yang pertama, yang sangat luar biasa, kalau kita mengerti tentang Paskah, Kristus mati kemarin, ya 3 hari yang lalu, bangkit, berdampak apa kepada kita? Untuk pribadi kita, dulu. Yang pertama, kita dimampukan, ya, untuk memilih berbuat dosa apa enggak. Tanpa Allah Roh yang ada dalam hidup kita nggak mampu untuk menolak dosa. Semua orang menjurus kepada dosa. Tetapi karena Allah Roh Kudus diberikan pada kita dimampukan untuk menolak dosa dan kita bisa jatuh. Buktinya apa? Saya ngomong memilih, itu berarti apa? Kita bisa jatuh toh? Tuhan berkehendak kita nggak boleh lakukan dosa, tapi kita sering jatuh enggak? Tetap jatuh. Tapi jangan khawatir. Dengan kekuatannya yang dihadirkan dalam hidup kita. Setiap kita jatuh, kita dibuat menjadi bertobat untuk kembali kepada Dia. Amin. Itu Allah kita. Itu artinya apa? Dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Yang berkuasa siapa? Roh Allah yang hadir dalam hidup kita. Tapi daging ini bisa lemah enggak? Bisa jatuh. Tapi jaminan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita enggak mungkin bisa dikalahkan dengan kuasa apapun juga, termasuk tubuh kita sendiri. Itu dampak daripada Paskah, kebangkitan Kristus. Nah, kita belajari. Yang tadi saya omongkan itu akan saya buktikan melalui firman Tuhan. Yang saya omongkan itu akan saya perlihatkan firman-Nya dan akan saya buktikan di dalam penerapan kehidupan kita. Kalau saya ngomong
dampak daripada Paskah itu kita diberi satu kemampuan untuk memilih berbuat dosa apa enggak. Terus ada orang yang sok kepalanya ngomong, loh kok bisa memilih? Dampak dari Paskah itu kita langsung enggak bisa berbuat dosa. Dampak dari kemenangan Kristus itu kita enggak bisa berbuat dosa. Lebih hebat mana kamu sama Rasul Paulus? Rasul Paulus saya teriak kok, ngerti maksudnya? Bener enggak? Bisa masih jatuh. Tapi kita bisa mengerti. Dan akhirnya makin hari makin disempurnakan di dalam Kristus. Kata disempurnakan itu berarti berjalan enggak? Terus menerus. Ya, kita sekarang mulai lihat pertama. Pengorbanan Kristus dulu ya, memampukan kita untuk bertobat bukan menyesal. Memampukan kita bertobat berarti kita bisa jatuh enggak? Kalau kita enggak bisa jatuh ya enggak perlu bertobat, ngerti enggak? Dampak daripada Paskah, kamu enggak bisa lakukan dosa lagi, ya enggak perlu bertobat toh. Paham masih? Paham ini ya? Karena banyak orang Kristen merasa tidak pernah berdosa, wes enggak bisa berdosa, berarti enggak perlu bertobat. Betul toh? Kalau Tuhan ngomong kamu dosa bertobat berarti bisa jatuh dan bertobat. Tapi itu jangan sampai menjadikan sebuah alasan untuk kita jatuh di dalam dosa. Karena di dalam Roma pasal berapa ya? Lupa. Pasal 5 ya. Kalau kamu hamba dosa, kamu hidup di dalam kuasa dosa. Tapi kalau kamu hamba kebenaran, hendaknya kamu hidup di dalam kebenaran. Kalau sampai kamu jatuh, cepat bertobat, minta ampun. Ya, tapi permintaan ampunmu, caramu bukan dengan perjanjian lama lagi, ngerti? Membawa korban dosamu, membawa apa? Tapi melalui apa? Melalui apa? Injil, melalui apa? Pengakuan akan karya Tuhan di dalam hidupmu. Dalam arti apa? Kristus sudah mati bagi kamu, sudah lakukan semuanya. Masa kamu lakukan hal itu? Amin. Jadi yang bisa menyelesaikan itu hanya Kristus. Kalau yang bisa menyelesaikan itu dirimu sendiri, khawatirnya apa? Kalau dosa bisa diselesaikan dengan diri kita sendiri rasanya, akhirnya apa? Aduh berbuat dosa nanti tak selesaikan lagi, betul gak? Gampang-gampangnya gini, mari lakukan dosa, wis aku minggu nang gereja minta ampun bertobat, melayani beres. Besok berbuat dosa lagi enggak kalau kayak gitu? Berbuat lagi karena bisa melayani kok, ngerti maksudnya? Masih hidup kok, betul gak? Tapi kalau kita mau berbuat dosa dengan satu pengertian, aku tidak boleh. Karena Yesus sudah mati bagiku. Itu bukan harga yang mahal. Jangan cuma lihat The Passion ya. Saya lihat The Passion itu kok gak bisa nangis gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya. Tapi saya mengingat akan kebaikannya dia dalam hidup saya bisa nangis. Karena saya bisa merasakan, kalau tanpa pengertian yang dia berikan sama saya, tanpa kuasa roh yang hadir dalam hidup saya nggak mungkin bisa bertobat. Tapi kalau cuma melihat jangan gara-gara The Passion ya, wah dipeduti, waduh sano gak kuat aku, inget-inget itu, nanti lama-lama ingetannya lupa enggak. Buktinya saya lihat The Passion itu sudah ping 3, kemarin saya lihat lagi, alur ceritanya sudah rodok lali, ngerti kan? Jadi mulai terhalu lagi emosi ke bawah. Jadi kita itu bertobatnya bukan karena emosi, tetapi karena kasih kepada Kristus. Itu yang ditanamkan dalam diri kita. Kalau kasih itu tidak berkesudahan, sampai kapanpun hadir dalam kehidupan kita. Masa Ratna sama Simon mengasihi Simon emosi. Aku senang ambil kamu itu karena dulu aku cuma emosi. Kalau Simon aku ngomong ya, kan enggak, kasihnya kan sampai mati tuh, seterusnya, selamanya, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun juga aku tetap mengasihi kamu. Itu karena apa? Bukan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan emosi dan kasih. Kalau tanpa emosi ya, semua orang perlu emosi, perlu greget ya, tetapi dengan perasaan, dengan hati. Demikian juga kita sama Kristus. Ada emosi, ada nyanyi, ada apa. Tapi hati kita disentuh oleh Tuhan. Kita bisa disentuh karena apa? Kita merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Kita rasakan, waduh, darahku naik. Tajikku ini, kayak apa ini? Bingung aku, tiba-tiba doa.
Waduh, Tuhan sembuhkan, amin. Itu cuma apa? Itu emosi, itu perasaan. Kalau cintanya karena darahnya diturun nodok, terus habis itu darahnya tidak pernah naik, nggak cinta lagi nanti. Ya, manusia sering kayak gitu. Jadi cintanya sama Tuhan itu cuma berdasarkan apa? Pengalaman hidup, bukan berdasarkan kebenaran firman yang kita imani itu, ngerti? Banyak orang kayak gitu. Waduh, aku mengasihi Tuhan, aku geger sama bojok, gak ada jalan ini, buntu, harus cerai apa. Tiba-tiba Tuhan melunakkan hati suamiku, yang dulu kurang ajar tiba-tiba menjadi baik. Dia tidak tahu pada suaminya diusir di sana. Menjadi baik sama dia. Terus dia baik, terus ingat ini karya Tuhan. Padahal bukan karya Tuhan, ngerti maksudnya ya? Itu cuma emosi, harusnya bukan kayak gitu. Ada lagi, waduh tokoku sepi, luar biasa. Dia berdoa, dia luar biasa. Terus pada waktu dia jaga toko, dia sungguh-sungguh melayani orang. Wah, semangat luar biasa, toko jadi rame. Terus dia ngomong, Tuhan terima kasih. Itu cuma emosi. Kalau kita merasakan kasihnya Tuhan itu harus apa? Melalui firman, pengertian. Tuhan menyatakan siapa dirinya. Dan kalau pada saat kita mulai mengerti siapa itu Tuhan dalam hidupku, dampaknya apa dalam hidupku, wah kasih itu kan keluar. Kalau tanpa ini, hati-hati loh, ngerti maksudnya ya? Banyak orang yang kayak gitu, dasar kasihnya itu cuma emosi, dasar kasihnya itu cuma karena kemanusiaannya saja yang digerakkan, tetapi bukan kebenaran yang hadir dalam hidupnya. Rasul Paulus itu loh, contohnya, kembali ke firman Tuhan ya. Rasul Paulus itu dia merasakan kebaikan Tuhan di mana pertama kali dia bertobat. Dia merasakan kasihnya Tuhan di mana? Nggak ono. Kapan Rasul Paulus itu merasakan kasihnya Tuhan? Kapan? Kalau secara manusia, dia ditolong kapan? Kapan dia merasakan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidupnya? Kelelepen 3 hari, keluar dari kelelepen ngasih api, dipatuk ular, gak meso-meso, tunggu nih. Beritakan Injil, masuk di tempat kampung, dikira maling, dijuwet-joi, dikira sampai mau mati, mati ditinggal. Kapan dia merasakan kasihnya Tuhan? Dia sakit, kena glukoma mungkin atau ayan, dia minta Tuhan sembuhkan aku, Tuhan ngomong cukup kasih karunia aku berikan kepadamu. Kasih karunia apa ini? Yang sehingga Rasul Paulus bisa ngomong terima kasih Tuhan. Apa yang dia ngomong kasih karunia yang ada dalam hidupnya? Pengertiannya dia tentang Tuhan itu loh. Melebihi apapun yang kita alami dalam dunia ini, yang kita rasakan itu adalah yang membuat kita semangat, itu adalah yang membuat kita mau melayani Tuhan, itu adalah yang membuat kita senang sama Tuhan, itu yang membuat kita mengasihi Tuhan, preketek, tanpa kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus bisa cinta Tuhan itu karena apa? Dulu aku melarat, dijadikan luar biasa jabatan. Rasul Paulus apa? Dulu dia jabatannya Sanhedrin, dibuat tidak memiliki apa-apa. Dulu dia berkuasa, dianggap maling, dijejaki sampai mau mati. Tapi dia kok bisa ngomong dia menerima kasih karunia, dia makin mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena dia kenal siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Karena dia kenal apa kasih Tuhan dalam hidupnya. Kok bisa? Itu namanya kasih karunia. Kita ngomong aku dapat kasih karunia. Buktikan. Kasih karuniamu karena emosimu atau benar-benar Tuhan ada dalam hidupmu? Angel? Enggak. Mau ngelayani kalau cuma digenjat titik tok, diomeli titik tok, dianu titik tok, digini titik tok, langsung mau gak Tuhan-Tuhanan? Kasih karunia apa? Firman Tuhan ngajari kok, aku digenjat kanan kiri, aku ditekan kanan kiri, aku akan meloncat untuk memuliakan Tuhan. Itu kasih karunia. Sadrak, Meksak, Abednego, dia pernah apa dari Tuhan? Dia pernah mendapatkan apa dari Tuhan?
Gak pernah. Tapi dia bisa ngomong, walaupun aku tahu aku masuk dapur api, Tuhan sanggup menolongku. Tapi jika dia tidak mau menolongku, aku tetap setia kepadanya. Itu luar biasa loh. Kita sama suami kita aja kayak gitu kok, ngerti? Walaupun kamu minggat sama orang lain, aku tetap setia sama kamu, global. Coba kon minggat sama orang lain, tak racun kon. Bener gak? Itu manusia. Tapi kalau kita sudah kena sama Tuhan, kita tidak bisa lari. Karena roh Allah dihadirkan dalam hidup kita. Kuasanya hadir dalam hidup kita. Kita mau nolak, tidak bisa. Karena kasih itu melebihi apapun juga. Melebihi akal kita. Orang kalau kandung cinta sampai dia ngomong kehilangan akal, tai kucing, rasa. Tidak ada akalnya, ngerti maksudnya? Iman itu kakek akal, gak pakai. Kalau iman sudah ada dalam diri kita, sudah tidak bisa masuk akal. Benar gak? Ya ini gambar-gambaran toh, ngerti ya? Saya masukkan dalam firman Tuhan. Sing diingat nanti pulang awas ya, coklat sama itu tok ya. Ngomong firmannya wangil-wangil, sing diingat lagune goblo. Repot. Memampukan kita untuk bertobat, bukan menyesal, tapi bertobat karena kita merasakan kasih Tuhan yang besar. Karena apa? Kalau sampai dia mati dan tidak bangkit, omong kosong toh. Bener gak? Janjinya apapun juga omong kosong semua, percuma kita layani dia, percuma kita memiliki kasihnya dia. Bener gak? Tapi dia mati, dia bangkit, mendandakan satu kekuatan dalam diri kita. Amin. Pertanyaan, kita ini orang yang mokong. Kita ngomong pakai iman, tapi iman kita mulai ngomong, kayak apa ya orang mati itu dibangkit? Bener gak? Masa bisa dibangkit no ya? Papa saya dikremasi, mama saya dikremasi. Saya ketemu sama beberapa pendeta yang anti kremasi gitu loh ya. Papamu kuburannya di mana? Dikremasi. Loh, kayak orang kaget gitu. Loh, gitu. Apa oh? Gak apa-apa tak? Loh memangnya apa oh? Gak berani ngomong deh, ngerti sama saya. Ngomong papamu masuk neraka tak tunjuk ya. Papamu gak diterima Tuhan, tak tunjuk ya. Papa saya pada waktu mati percaya Yesus kok, yang bakar saya kok dia tidak boleh masuk neraka, kan lucu. Ngerti maksudnya? Papa saya pada waktu mati percaya Tuhan. Barang siapa percaya kepada Kristus, memperoleh hidup kekal, masuk surga atau pasti. Yang bakar saya. Ngerti? Keluarga saya setuju dibakar, ngerti maksudnya? Papa saya gak melo-melo kok gak masuk surga. Kayak apa sih? Secara akal aja kita mikir, ngerti? Dia sudah mati kok dia gak ngomong, aku kobongin ya. Kan dia ngomong kayak gitu. Yang ngomong saya, tadi saya yang setuju. Berarti kita yang gak masuk surga lah. Oh, itu orang-orang kecoa itu saya ngomong. Pikirannya koslet itu. Papa saya kan protes toh, di neraka, dia datang. Disuruh masuk neraka. Lu kenapa? Lu kamu dibakar. Lu aku gak mau dibakar kok. Wah, aku percaya Yesus kok. Yang bakar bukan aku kok. Aku disuruh masuk neraka. Gak masuk surga aku. Bisa dia protes kayak gitu. Allah itu adil. Ngerti maksudnya? Yang melakukan yang bertanggung. Ngerti tuh? Nah sekarang yang melakukan deg-degen. Berarti yang bakar, yang masuk neraka. Mulai saya protes, nggak bisa, nggak ada ayat yang ngomong kalau aku bakar mayat masuk neraka, percaya Yesus masuk surga, menolak Kristus masuk neraka, nggak ada ayatnya itu. Dia tidak bisa ngomong, bener nggak? Nggak bisa tuh. Bahkan kalau kita ngomong lagi, orang yang mati jadi abu, bener ya? Terus dia ngomong nanti Tuhan nggak bisa apa? Memulihkan dia, membangkitkan dia. Loh, karena apa? Abu yang diberserakan. Loh. Orang
yang naik kapal, kapalnya tenggelam, tubuhnya dimakan sama ikan hiu, sebagian dititili iwak teri. Iwak teri ini jadi tempe, jadi peyek, dimakan sandi, dimakan cepe, dimakan ini. Siapa mau nyatukan? Pada waktu mau kebangkitan, perutnya sandi brodol gitu kan, diganti semua. Kan enggak gitu, ngerti maksudnya? Kebangkitan manusia itu jangan dipikirkan dengan akal kita. Tapi Rasul Paulus ini luar biasa. Dia dikasih hikmat sama Tuhan, luar biasa untuk menjawab itu semuanya. Nggak percaya. Itu kan pakai logika kita toh. Orang mati kalau di kuburan, kayak lihat film gitu loh. Nanti waktu kebangkitan, kuburan ini meletek. Keluar deng, 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 deng. Tubuhnya moro-moro keluar, deng, 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 deng. Bangkit itu. Nek kuburan itu dibongkar, dijadikan mall kayak Andika Plaza itu. Itu kan dulu ada kuburan, simpang itu. Nggak tahu semua anak kecil-kecil itu. Ya toh? Dibongkar, dikeduk jadi fondasi. Dikeduk itu tanahnya dikeduk jadi mungkin jadi ngurukannya rumahmu. Sana di ngurukannya rumahmu. Terus kayak apa? Rasul Paulus kasih gambaran. Kebangkitan itu pasti ada. Karena ada beberapa orang yang bantah, kebangkitan tidak ada. Nah, di ayat 34 atau berapa, Rasul Paulus ngomong, kalau tidak ada kebangkitan, tadi pagi saya dengar firman Tuhan, kalau tidak ada kebangkitan, kan pakai filsafatnya manusia tuh. Kalau orang mati, mari gitu hilang. Itu maksudnya ya, tidak ada kebangkitan, tidak ada penghakiman, tidak ada masuk surga apa neraka, atau tidak ada kebangkitan. Kalau gitu kan ada waktu kita hidup, senang-senang saja, ngerti? Berbuat seenaknya saja, waktu tidak ada kebangkitan. Itu ada ayat nih Rasul Paulus ngomong kayak gitu. Bacaan terus nanti kelamaan protes. Kalau tidak percaya bacaan sendiri. 1 Korintus pasal 15 sampai habis. Nanti lah ketemu. Tidak ketemu komplain sama saya. Ada. Tapi yang kita baca, kebangkitan manusia itu modelnya kayak apa? Dan dia ngomong di dalam 1 Korintus pasal 15. Dimulai ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Bingung loh. Kira-kira tubuh kita besok itu kayak apa modelnya? Bayangno kayak apa? CP itu kira-kira tetap gemuk apa, kurus apa, cilik apa kayak apa? Atau kalau kita bangkit disempurnakan? Toh kalau di sana ada makan apa-apa kok, Ustaz. Gak ada pecel, gak ada apa. Kita bayangkan gitu aja rasanya kalau bangkit gak enak ya, gak ada makanannya. Terus apa artinya hidup tanpa makan? Karena kamu kan suka makan. Bingung. Kebangkitan, waduh ya apa ya makan ya. Kalau makan banyak nanti kalau kepingin itu. Di mana sedianya ya? Kamu kalau mikir itu gila, Isan. Saya tidak percaya Tuhan. Tapi satu, percayalah, kebangkitanmu dengan subuh yang sempurna. Yang tidak bisa terpikirkan di otakmu, yang tidak bisa terpikirkan di otak kita. Karena apa? Ini kita baca. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Kita lihat ayat 36. Lo yang turun gak dapat, gak salah lo saya. Di rumah tanya gak tahu mongion. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri itu taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ngerti maksudnya? Ini gambarannya, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan, tabur itu ya kayak beras, kayak nasi, kan harus mati dulu. Pelem, tahu pelem? Mangga. Kalau kita enggak diambil, enggak dimatiin dulu, kita tabur, pohonnya kita tanam, enggak mungkin bisa tumbuh toh. Pasti pohon ini loh, mangga, yang ditanam apa? Peloke loh, bijinya toh, ditanam. Nah ini, terus mati dhisik ya, terus. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, betul ya?
Jadi yang kita tandur itu kan bukan mau nandur pohon mangga, pohon ini diambil, sak pohon ini dilep dong kabeh gitu kan, enggak toh. Diambil mangganya, dioncek bijinya toh dimasukno toh. Peloke toh. Ya. Yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain di sana tidak ada mangga. Ngerti maksudnya? Ya pada waktu itu ya, saya teruskan. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Pelok itu di mana? Pelok bijinya mangga itu loh ditanam. Ya, pada waktu tumbuh, cari ono pelok. Sudah jadi pohon ya, kan tumbuh ya. Galian pelok aja ada ndak? Tak percaya. Kita nanam beras, nanam padi, nanam beras. Nanam padi, padinya tumbuh, cari yang di bawahnya, ono padi ini enggak? Kemana? Ganti, ngerti maksudnya? Dia hilang, tapi yang keluar adalah yang baru, ngerti maksudnya ya? Bentuknya baru, enggak seperti yang pada waktu ditanam. Ya, demikian juga kita. Nanti kita dibagikan dengan tubuh, nggak tahu modelnya kayak apa. Lebih jelas lagi dia kasih gambaran lagi. Terus, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Saya nggak pernah makan dagingnya manusia ya. Jadi nggak tahu. Tapi yang jelas, kira-kira dagingnya babi, ambil dagingnya ayam modal enggak? Wis lain toh. Bener ya? Apalagi sekarang saya tanya, dagingnya ayam sama dagingnya burung dara sama enggak? Sama enggak? Yang ngomong sama, besok kalau sama saya ke restoran, ya, tak kasih pesen, sana kamu pesen no, daging burung dara. Kok ini tak omongi, tak suruh kasih daging ayam. Anda kan mesti ngamuk-ngamuk. Karena rasanya lain enggak? Teksturnya lain enggak? Nah, dagingnya ikan sama dagingnya ayam sama enggak? Gurami rasa ayam, bisa enggak kira-kira ya? Pada waktu kita makan gurami itu, terus dimakan dagingnya rasanya ayam. Apalagi daging sapi rasa piting. Wih, enaknya apa ya? Gak pakai ngocek-ngocek makan daging sapi rasanya piting. Ngocelin bisa ngiler itu. Gitu? Apalagi daging babi rasa udang. Ayo kita buat rumah makan kayak gitu ya. Kan gak bisa, ngerti? Setiap daging itu, setiap daging binatang itu teksturnya disesuaikan dengan keadaan dia hidup, bener gak? Yang di laut dagingnya seperti ini. Cari dek gini binatang laut ya, ikan yang rasa daging sapi. Kira-kira ada enggak? Cari ono. Daging di darat. Dagingnya rasanya kayak ikan males itu. Saya bisa bayangkan ya binatang di darat dagingnya kayak ikan males. Jalannya mungkin gini. Karena ikan males itu belum dimakan, disentuh gini aja gembuk Nah ini oleh dagingnya sapi, dagingnya binatang di darat itu rasanya kayak ikan males, kan nggak ada tes, sangat lemes, kan nggak mungkin toh, disesuaikan dengan alamnya. Ini hikmahnya luar biasa Rasul Paulus dia tulis. Terus 40 terakhir ini, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi kamu dibagikan dengan tubuh surgawi. Ngomong meneh, kok dagingku rasanya kayak apa? Sing jelas kamu gak iso kukulen. Gak iso kukulen, gak iso perut sakit. Gak iso apa lagi? Sing gak enak lah. Apalagi penyuwen, kukulen, panuwen. En itu udah ada semua. Alergi udah ada. Di sana ada alergi. Tubuh kita pakai tubuh kemuliaan.
Tuhan bisa lakukan itu? Kenapa kok kita ngomong bisa? Kalau Tuhan bisa menata setiap binatang, setiap makhluk disesuaikan dengan habitatnya, kenapa dia tidak bisa menyesuaikan kita yang mati lalu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan di surga? Pasti bisa. Amin. Yang amin masuk surga, yang tidak amin nggak masuk surga. Nggak ono lah. Wes ngerti ini. Ini semua karena karya Kristus di kayu salib dan dia mati dan dia bangkit. Karena kebangkitannya berdampak di dalam kita, karena dia dibangkitkan yang sulung yang pertama, nanti kita pun akan dibangkitkan. Amin. Seneng enggak? Waduh, dibangkitkan dengan kemuliaan itu, tubuh kemuliaan itu. Enaknya di surga itu di sana, jangan enaknya di surga itu lantainya dari emas. Dindingnya dari permata, gak payu di sana. Gak payu emas di sana. Kenapa? Jalannya dari emas, apa sih tuku? Bener tuh? Orang itu otaknya sempo apa namanya koslet ya. Di dunia ini emas sekarang 1 gram 2 juta, ngerti toh? Di neraka aspal itu 4 juta 1 gram. Bener, karena di neraka tidak ada aspal. Jadi kulaan ini di dunia mahal. Nggak, ini guyon. Karena jalan dari emas loh. Bener tuh? Ya, tak ajak pikir logika semua sama saya, ngerti? Jadi kalau kamu ditanya orang, kenapa kamu senang ke surga? Jemaat Efrata loh ya, jangan ngomong, karena lantainya dari emas. Piye? Pak Titi ngajar ya piye? Bukan karena itu. Karena apa? Aku nantinya di surga, aku memiliki tubuh kemuliaan. Nyerah apa? Aku tidak tahu, tapi yang penting asik pasti. Ngerti? Karena Tuhan menyediakan sesuatu disesuaikan dengan habitat dan alamnya. Surga itu alamnya bagaimana? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang hadir di sana. Kita merasakan kemuliaan Tuhan dan dengan tubuh yang Tuhan muliakan. Luar biasa. Dipahami ini dengan baik. Itu dampak daripada Paskah. Kebangkitan Kristus memberikan dampak seperti itu. Karena apa? Kita pasti sampai ke sana. Kok bisa? Ini. Tak terus enggak apa-apa ya. 2 jam. Bagi anak Tuhan. Karena bagi anak Tuhan. Ini harus kita pegang. Bukan kalau Tuhan sudah kalau kita sudah percaya Tuhan pasti selamat. Pasti, gak mungkin gak kalau percaya Tuhan. Itu janji Tuhan. Tapi kalau percaya Tuhan pasti selamat bukan berarti kita seenaknya sendiri, gak mungkin, gak boleh. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang yang sudah menjadi miliknya ada di dalam kuasanya. Dan orang yang sudah menjadi miliknya gak mungkin bisa murtad. Murtad itu kan menolak Tuhan toh. Bener ya? Murtad itu menolak Tuhan, menolak apa yang menjadi imannya, ngerti ya? Bagi pengajaran agama wis kata-kata murtad itu menolak apa yang menjadi keyakinannya. Keyakinan kita tidak mungkin bisa kita ingkari. Sebab apa? Yang pertama, Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman. Jadi kita percaya itu karena mendengarkan firman. Kita bisa mendengar firman dengan baik itu karena kasih karunia. Kita perlu kasih karunia dulu. Kasih karunia itu membimbing kita, membawa kita kepada keinginan kita untuk mengenal Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan dulu. Kalau bisa mau mengenal Tuhan itu berarti kasih karunia. Orang bisa datang di gereja itu kasih karunia enggak? Belum tentu. Orang yang datang di gereja itu cuma karena adem bisa tidur ngantuk-ngantuk. Ada juga datang di gereja karena apa? Bisa memuaskan hatinya. Ngerti? Wah, Pak Titi nek khotbah lucu, seneng memuaskan hatinya, tapi tidak ada rasa sedikit pun cinta sama Tuhan. Hati-hati. Orang datang di gereja yang benar-benar mendapat kasih karunia itu membawa satu efek kepada dirinya.
dia tidak akan berhenti. Kasih karunia itu memberikan dampak apa? Dia akan terus naik. Melalui iman percayanya, dia akan dibawa terus kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Masa datang di gereja, ya paling sedikit kalau jadi jemaat yang baik lah. Ngerti maksudnya? Jemaat yang baik itu apa? Pulang gereja menyelidiki firman, belajar firman, mengerti kepinginan Tuhan. Kalau sudah masuk di dalam pelayanan, bertambah-tambah. Kayak Vigo ini main bass. Wah, hatinya mulai meluap-luap. Aku bukan bass, aku kepingin ngajari anak-anak. Aku kepingin gini juga ya, bukan Vigo ya. Aku kepingin gini. Tidak berhenti sampai di sana toh. Terus, naik terus. Yaitu Injil keselamatanmu di dalam dia. Kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kata dimeteraikan Roh Kudus itu akan saya jelaskan lagi dengan dalam. Dimeteraikan Roh Kudus itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu gambarnya apa? Burung merpati. Kalau dimeteraikan Roh Kudus itu berarti, kalau kita percaya, ono gambarnya merpati dicepno dik gini, tek ini. Ya, dimeteraikan Roh Kudus itu kan gambarnya merpati. Kalau kita beli rumah, dianggap sah, kan harus ada meterainya toh. Meterainya gambarnya apa? Republik Indonesia, Garuda ya toh. Kan ada bentuknya toh, Masuk gini. Ini loh, aku dapat sertifikat jual beli. Ini ada meterainya. Di meterainya. Ya itu yang meterainya mana? Tidak ada, kan nggak bisa toh. Harus ada bentuknya toh. Ya, demikian juga kita orang percaya. Begitu kita percaya, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Roh Kudus kalau hadir dalam hidup kita, itu bisa dilihat dari mana? Bukan ada capai burung Garuda, ada capai burung merpati, bukan. Dari buah-buah roh. Jelas Galatia ya? Buah-buah roh itu nampak dalam kehidupan kita. Kasih, damai sejahtera. Tapi tidak langsung. Ngerti maksudnya? Begitu percaya Tuhan, wih, langsung jadi orang kayak pakai baju putih terus melayang. Bukan kayak gitu. Itu akan terus, orang itu akan berjalan terus di dalam kehidupannya. Dia akan makin hari makin luar biasa. Makin hari makin seperti Kristus. Makin hari dampaknya makin luar biasa. Orangnya makin hari sama orang makin bukan makin biasa, tetapi makin bisa apa yang tidak baik dalam hidupnya mulai terkikis. Itu orang yang paling tahu siapa? Dampaknya di mana? Sekitarnya itu loh, tahu dulu. Oh, mulai berubah. Dan diri kita sendiri yang paling tahu. Dulu aku kalau gini tidak bisa, sekarang aku sudah mulai gini. Jangan Roh Kudus kalau ada itu kayak apa? Bahasa roh, penumpangan tangan bisa orang sembuh apa? Itu karunia, tidak semua orang dapat. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang pasti, buah-buah roh itu ada dalam hidup kita. Dan yang luar biasa, tugasnya Roh Kudus dalam hidup kita itu apa? Itu kita harus ngerti. Kira-kira apa tugasnya Roh Kudus dalam hidup kita? Tuhan kan ngomong toh, kamu gak usah khawatir, gak usah takut. Nanti kalau aku pergi, aku akan memberikan seorang penghibur, penolong. Benar? Nolong dalam hal apa? Kecepet berutang, kita dikasih hikmat itu. Atau apa lagi? Roh Kudus itu diberikan sama kita itu tujuannya untuk apa sih? Supaya apa yang menjadi iman kita percaya kepada Dia nggak bisa digagalkan oleh apapun juga. Yang ambil cuma satu orang. Saya kembalikan. Supaya iman yang telah diberikan kepada kita percaya itu kan kita orang beriman toh. Kasih karunia diberikan. Ya, saya gambarkan ya, kasih karunia diberikan. Kita mulai rindu, mau belajar firman Tuhan, mau mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, baru kita disebut orang beriman. Jadi Roh Kudus itu membawa kita untuk mau belajar firman. Itu kasih karunia. Karena tanpa kasih karunia, tidak ada seorang pun yang bisa mengenal firman Tuhan. Amin. Bagi orang yang tidak menerima kasih karunia, firman Tuhan itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi kalau kamu sudah menerima kasih karunia, kamu akan mulai belajar firman Tuhan.
dan mulai mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan dengan baik, kamu akan berkata, aku percaya Yesus Tuhan. Oh, langsung ini diterima ini. Begitu kita percaya Yesus Tuhan, saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan dan dia tidak pernah gagal. Dia akan bekerja secara luar biasa dalam hidupmu sampai kepada kesudahannya. Tapi sayangnya, pengertian murtad ini sekarang mulai hadir dalam kehidupan kita. Kita sering dengar, no? Siapa namanya? Tidak apa-apa ini mau kenyataannya Robin siapa? Onsu. Katanya dia dulu sekarang murtad. Dia itu bukan orang percaya. Saya buktikan kalau dia bukan orang percaya. Mau aktif kayak apapun juga, mau menjadi apapun juga. Kalau dia sampai menyangkal Kristus, dia bukan orang percaya. Kenapa? Firman Tuhan ngomong kok. Gak mungkin dari satu roh yang sama menyangkali roh itu. Kalau orang percaya, begitu aku percaya Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidupku. Amin. Kalau Roh Kudus ada, gak mungkin Roh Kudus ini berbicara, Yesus bukan Tuhan. Gak mungkin. Paham ya? Gak mungkin dari roh yang sama menyangkali dirinya sendiri. Itu gak mungkin, ngerti? Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata murtad itu, kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam kitab Ibrani, kita belajar yuk, supaya jangan sampai dibohongi. Itu loh orang Kristen budine, ada yang murtad. Tak jelaskan ini sekarang, rodok panjang. Gak apa-apa ya, besok libur besok masuk Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7. Ini memang murtad ini bahaya. Bahkan ada beberapa seorang yang sudah hamba Tuhan yang senior yang baik apa. Murtad ini sampai salah, tapi akhirnya dia menjadi mengerti dan menjadi baik kembali. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, 8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, mencobai Tuhan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati, mereka tidak mengenal jalanku. Ingat ya, sesat hati tidak mengenal jalan Tuhan. Berarti dia bukan orang percaya. Terus, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat pemberhentianku. 12 sampai dengan ayat 17 ya. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, tidak percaya Tuhan. Ayat 12 ini ya. Tidak percaya ya. Seorang yang hatinya jahat yang tidak percaya. Jelas ya? Dia tidak pernah percaya. 13. Tetapi menasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tegar hatinya itu bebal, tidak mau terima. Gitu loh, maksudnya ya. Tidak pernah terima. Ya. Terus 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Pasti kita teguh. Kenapa ngomong saya pasti kita teguh? Nanti ada ayatnya. Saya teruskan lagi. Cepat. Tetapi apabila dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Banyak memangnya ya. Orang-orang 2 juta orang itu yang keluar ya. Mereka semua melihat kemuliaan Allah, mereka melihat hal-hal yang sangat luar biasa yang Allah lakukan. Tapi mereka gak percaya kok. Terus, dan siapakah ia yang memurkai mereka? Memurkai 40 tahun lamanya, bukankah mereka yang berbuat dosa dan
yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Jadi jelas sekali, ini orang murtad, ini orang nggak percaya. Apalagi dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, seringkali saya nggak bicarakan ini, datang di gereja, dengar saya nyampaikan firman, dengar pendeta nyampaikan firman, hatinya pernah diterangi nggak? Pernah toh? Diterangi firman Tuhan toh? Pertanyaan saya, apakah terang itu ada dalam hatinya? Belum tentu. Karena setiap orang yang datang di gereja belum tentu menerima Kristus belum. Ngerti maksudnya? Pada waktu berita firman diajarkan ini, dia dengar, diterangi hatinya, tapi belum tentu diterima firman itu. Banyak toh? Berarti kalau belum terima itu berarti orang percaya enggak? Bukan orang percaya toh? Dijelaskan, dia pernah dengar, tapi tidak diterima. Ngerti? Saya sama sopir saya bukan orang percaya. Pada waktu saya naik mobil, saya suka pasang firman Tuhan, khotbah. Dia dengar enggak? Dengar. Oh, sampai saya dengar masang firman Tuhan terus dia pakai kapas itu begini. Nyetir enggak pakai kuping. Ada mobil tintin tobrolan, saya marah. Jadi dia tetap dengar. Tapi apakah dia orang percaya? Enggak. Pernah diterangi? Pernah tuh diterangi itu, tapi dia tidak mau percaya. Yang pernah mengecap karunia surgawi, banyak enggak? Banyak. Teman saya tak ajak di gereja, apalagi waktu Natal. Rombongan-rombongan itu naga toh, ada hadiah Natal, pesta Natal kan datang toh seneng toh, satu tahun sekali toh. Pada waktu di mimbar ada acara yang memuliakan Tuhan, mereka menerima karunia surgawi enggak? Mereka melihat toh, tetapi mereka tidak percaya, mereka cuma melihat sebagai pertunjukan, ngerti maksudnya ya? Yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, pernah pada waktu semua orang memuji Tuhan, mereka mendapat bagian enggak? Mereka merasakan toh, tapi tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, karena mereka tidak percaya. Ya, saya teruskan. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, karunia dunia yang akan datang. Sampai 6. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan. Jadi gak mungkin, kalau orang sudah kayak gini tidak bisa. Digambarkan secara cepat 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai 20. Selesai habis gini. 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 20. Anjing atau babi diapa-apa pun tetap anjing atau babi, gak bisa. Mau diapa-apa pun tetap gak bisa lah. Babi itu ya diberseni, dilatih, dibersih ketok kubangan lumpur, dia kan milih seneng toh, gelundung-gelundung. Cobaan ketok gitu terus dia jijik kan gak mungkin, dia gelundung-gelundung lagi. Mau kambing sama Nana yang ada seneng anjing itu disampui, diapahi semua pada waktu sakit tamu-tanya ya dia gini, ngerti maksudnya ya? Ya ilatnya dia selalu dilatih semuanya toh. Ya toh? Mau nya, mau apanya kan dilatih, bener gak? Kan gak mungkin, anjing sudah diajari temannya, itunya, kan gak mungkin dia dilatih, kan maksudnya? Masuk hiji-hiji gitu, mau, enggak mungkin, anjing tetap anjing. Ya ini, berarti apa? Sebetulnya dia itu tetap bukan orang percaya. Hati-hati kayak gini ya. Jadi kasih tahu, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam penggelapan yang paling dahsyat. Ini luar biasa. Pengajar-pengajar sesat itu loh. Sebetulnya mereka bukan orang bertobat, karena tujuan mereka menobatkan orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Dikembangkan seperti apa? Coba lihat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ini sebetulnya ayat ini luar biasa. Dikatakan mereka congkak, hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul. Hawa nafsu cabul itu jangan dikirakan seks, bukan. Hawa nafsu cabul itu apa? Menyembah berhala, meninggikan berhala. Itu bagi Allah itu suatu kecabulan, artinya seperti itu. Kata-kata congkak, hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul. Mereka itu apa? Mengarang-arang sesuatu untuk supaya orang itu mengarah kepada dirinya.
menghilangkan sesuatu dalam agama, cara-cara beragama. Kalau kamu nanti kayak gini, nanti kamu bisa berhasil, kamu apa. Banyak sekali nggak sekarang kayak gitu gereja. Banyak. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus ibadah, doa apa, kamu harus puasa berapa, harus apa, itu Injil lain. Kamu tokomu mau rame, perusahaanmu mau rame, besok saya doai. Waduh, kayak apa aja. Dikatakan apa? Memikat orang-orang baru, melepaskan diri mereka yang hidup dalam kesesakan. Orang-orang yang sebetulnya tidak ngerti apa-apa itu loh, ngerti? Pikirannya dipikir, diputer-puter supaya mereka terbawa kepada sesuatu kepercayaan yang salah. Kepentingannya untuk apa? Supaya orang-orang ini bisa diperbudak dengan dia. Kita lihat. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang-orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang di kalangan orang, ia adalah hamba orang itu. Dijadikan sapi perahannya orang itu. 20. 17, 18 ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Terus digambarkan nanti sampai dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa babi kembali kepada kumbangannya, anjing kembali kepada mutanya, sama saja dengan orang tidak percaya. Karena apa saya ngomong, kalau Roh Kudus diberikan pada kita, Roh Kudus diberikan pada kita ini dipegang dalam kehidupan kita. Gak mungkin kita bisa murtad, gak mungkin kita bisa gagal. Saya masih ingat guru saya dulu, Pak almarhum Pak Rantosari. Kalau dia sampai mulai baca di dalam Roma pasal 8, ayat 28 sampai 39, dia akan teriak luar biasa. Sampai ototnya keluar semua. Karena apa? Itu adalah dia ngomong apa? Itu seperti cincin yang manis katanya dia. Itu katanya dia itu adalah pokok Injil yang luar biasa. Karena dia ngomong apa? Seluruh karya Tuhan melalui kuasa Roh-Nya itu dia berbicara di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 39 itu adalah karya Roh Kudus yang dihadirkan bagi setiap orang percaya. Amin. Begitu kita percaya, gak mungkin kita bisa gagal dalam apapun juga. Gak mungkin kita bisa murtad. Karena apa? Karya Roh itu bekerja dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Sampai dia ngomong, Kristus pun kalau sudah memilih kita, gak bisa menggagalkan. Bahkan dia menjadi penolong kita, pembela kita. Allah masa akan menggagalkan apa yang sudah ditetapkan? Allah kan gak mungkin menggagalkan kita. Karena apa? Karena Yesus yang sudah diberikan anaknya, yang sudah diberikan bagi kita, masakah dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita supaya kita tetap menang? Gak mungkin. Malaikat, penguasa-penguasa apapun juga gak bisa gagalkan kita. Dikatakan seperti itu. Dan yang lebih luar biasa lagi apa? Segi kemanusiaan kita, ketelanjangan, kemelaratan, pedang apapun juga tidak bisa menggagalkan kita. Bahkan dikatakan apa? Kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Itu karya Roh. Kok bisa dikatakan bisa murtad kayak apa? Itu kita nggak bisa murtad, kita nggak bisa apa? Korelasinya apa dengan Paskah? Karena Kristus mati, bangkit, kebangkitannya mendatangkan kemenangan. Saat dia bangkit kita percaya, saat itu juga Roh Allah diberteriakan dalam hidup kita. Dan kalau Roh Allah sudah diberteriakan dalam hidup kita, kita menang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Roh Allah itu sudah hadir dalam hidup kita. Amin. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, tanpa kemenangan-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu, percuma kami menyembah.